Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atanang rakanto parang rakati, parang rakanto atanang rakati. Anaknya yang cegukan itu diminumin dulu. Dari tadi cegukan. Kalau cegukan itu kurang minum. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kita memasuki pada malam kedua acara SPD di tahun ini. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan tema tentang Brahma Vihara. Ya, jadi sebenarnya agama Buddha itu seringkali dirasakan sebagai agama yang sulit untuk dipraktekkan, sulit untuk diterapkan, sulit untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sesungguhnya agama Buddha itu adalah agama yang mudah, agama yang tidak sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena agama Buddha itu berkaitan secara langsung terhadap kehidupan kita sehari-hari. Memahami agama Buddha itu berarti memahami kehidupan kita. Mempraktikkan agama Buddha berarti mempraktikkan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lepas dari itu sebenarnya. Agama Buddha itu bukan sesuatu yang di luar diri kita, bukan sesuatu yang di luar cakupan diri kita, bukan sesuatu yang berada di luar kapasitas kehidupan kita. Tetapi agama Buddha itu berkaitan secara langsung terhadap aktivitas, kegiatan, perilaku, ucapan, dan pikiran kita sehari-hari. Oleh karena itu, kalau kita mampu mengamati, mampu melihat, mampu menelusuri, mampu mencermati kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya tepat saat itulah kita itu mempraktikkan, kita itu melaksanakan, kita itu kemudian menjalani agama Buddha dalam kehidupan kita. Hanya saja sekali lagi, umat Buddha itu memiliki pola pikir yang sering kali berbeda, sehingga ketika mereka hidup dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka tidak merasa bahwa mereka itu menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Sebenarnya ini kan hanya masalah konsep, hanya masalah pola pikir saja. Kalau pola pikir kita arahkan bahwa kita itu menjalankan agama Buddha, tepat saat itu agama Buddha itu dijalankan. Tapi kalau pola pikir kita itu mengarah pada pikiran bahwa kita tidak sedang menjalankan agama Buddha, bahwa kita sedang melanggar aturan-aturan Sang Buddha, ya akhirnya apa? Yang terjadi itu penderitaan dan penderitaan. Penderitaan akan terus bertambah, penderitaan akan terus kemudian kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang terjadi apa? Penyesalan. Kita selalu menyesali, saya masih belum mampu menjalankan agama Buddha, saya masih belum mampu mempraktikkan agama Buddha, saya masih belum mampu untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha.
Ini hanya masalah konsep, hanya masalah pola pikir. Tapi kalau kemudian pola pikir itu kita ubah, cara pandang kita itu kita ubah, agama Buddha itu justru akan menghilangkan beban seperti itu. Agama Buddha itu justru akan membuat kita hidup menjadi nyaman. Saya ambilkan contoh. Seperti ibu bapak dan saudara semuanya seringkali membacakan Brahma Wihara. Brahma Wihara itu dimulai dengan apa? Sabisata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pemancaran meta, pengembangan cinta kasih. Ini yang pertama, tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita itu mempunyai belas asih, mempunyai belas kasihan terhadap semua makhluk. Ketika kita sudah mengatakan terhadap semua makhluk, berarti di situ tidak terkecuali diri kita sendiri. Ini bukan hanya untuk makhluk-makhluk yang di luar sana, tetapi diri kita juga. Kita pun harus mengasihani diri kita yang setiap hari itu selalu terbelenggu dalam penderitaan. Kita pun harus mengasihani diri kita yang setiap hari selalu terjebak dalam lika-liku penderitaan. Ini yang pertama. Nanti kedua baru kita bisa memancarkan cinta kasih itu kepada orang lain. Kita sendiri tidak pernah punya belas kasihan terhadap diri kita sendiri, sehingga terhadap siapapun ya kita tidak punya belas kasihan. Kita bisa menyakiti orang, kita justru ketika melihat orang lain menderita itu apa? Kita senang. Ada ungkapan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini yang sering terjadi. Begitu ada orang lain mengalami penderitaan, begitu orang lain mengalami kesusahan, kita senang sekali. Sehingga kita selalu bicarakan, kita selalu jadikan gosip, kita selalu jadikan bahan pembicaraan di mana-mana. Ini mengapa? Ini bisa terjadi karena kita itu merasa senang ketika orang lain itu menderita. Tapi kalau kita itu memancarkan pikiran cinta kasih, tentu yang terjadi tidak akan seperti itu. Yang akan terjadi adalah kita berusaha untuk menolong, kita berusaha untuk mengambil suatu sikap minimal. Kalau tidak mampu menolong, tidak mampu berbuat apa-apa, kita itu tidak membicarakan kejelekan orang lain, tidak membicarakan orang lain yang sedang menderita, tidak membicarakan orang lain yang sedang hidup dalam penderitaan seperti itu. Ini minimal seperti itu. Tapi kalau kita bisa menolong, kita tolong. Kita bisa membantu, kita bantu. Itu yang disebut sebagai karuna, itu seperti itu. Jadi meta itu adalah merasa punya belas kasihan terhadap penderitaan orang lain, juga penderitaan diri sendiri. Oleh karena itu kan Sang Buddha mengatakan siapapun yang melindungi diri sendiri, dia akan melindungi orang lain. Karena apa? Karena ketika kita punya belas kasihan terhadap diri sendiri, kita akan berusaha semaksimal mungkin, akan berusaha sekuat-kuatnya agar kita ini bisa menghapuskan penderitaan itu dalam kehidupan sekarang ini juga. Mampukah kita? Pasti mampu. Apakah kita bisa? Pasti bisa. Yang namanya penderitaan itu juga hanya masalah pola pikir. Sekali lagi, hanya masalah pola pikir saja dan tidak lebih dari itu. Yang namanya penderitaan itu hanya konsep yang kita bangun. Apakah lebih dari itu? Tidak. Penderitaan dalam bentuk apapun yang disebut sebagai duka, itu hanya pola pikir kita. Karena kita mengatakan ini tidak baik, ini tidak nyaman, ini tidak enak. Itulah yang kemudian menjadi beban penderitaan kita. Tapi kalau kemudian kita ubah pola pikir kita ubah cara pandang kita, penderitaan semacam itu tidak akan ada. Oleh karena itu, pertama yang perlu dilakukan adalah memancarkan cinta kasih pada diri sendiri. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya
tidak punya belas kasihan terhadap diri sendiri, ibu bapak tidak akan pernah punya belas kasihan terhadap makhluk lain, terhadap siapapun itu. Sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya setiap hari selalu mengatakan sape sata bawantu sukitata, tetapi pada realitasnya, pada kenyataannya, ibu bapak dan saudara semuanya selalu menyakiti diri sendiri. Ibu bapak dan saudara semuanya akan selalu menyakiti orang lain, entah itu dari ucapan, entah itu dari pikiran, maupun dari perilaku. Itu yang akan kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah punya belas kasihan terhadap diri kita sendiri, tidak mungkin kita itu akan menyakiti orang lain. Seperti Sang Buddha misalnya. Karena Sang Buddha itu punya belas kasihan terhadap diri sendiri. Sang Buddha itu merasa cukup untuk memiliki belas kasihan terhadap diri sendiri. Sang Buddha itu punya belas kasihan terhadap siapapun. Tadi malam saya mengutip Anggulimala dan Ambapali misalnya, yang telah melakukan kesalahan bukan berapa ribuan kali kesalahan. Tetapi di situ Sang Buddha karena punya belas kasihan terhadap diri sendiri, sekalipun dengan orang yang salah melakukan kesalahan ribuan kali seperti itu, Sang Buddha tetap punya belas kasihan. Suatu ketika guru saya yang di Sri Lanka itu datang pada guru, kemudian bilang, "Bante, saya sudah melakukan kesalahan ini." Gurunya bilang apa? "Entah usah khawatir. Apapun kesalahan yang kamu lakukan sudah pernah saya lakukan." Gurunya jawab begitu. Gurunya tidak memarahin, gurunya tidak mencela, gurunya tidak kemudian ngomong jelek tentang beliaunya. Tapi beliau memberikan suatu statement, memberikan suatu balasan, memberikan respon yang membuat guru saya itu menjadi adem, membuat guru saya itu menjadi tenang. Mengapa beliau itu kemudian mengatakan bahwa semua kejahatan yang telah dilakukan oleh guru saya itu juga telah beliau lakukan? Karena masalahnya adalah kita ini tidak hidup hanya sekali saja. Kita hidup sudah dalam ribuan kali kehidupan. Kita sudah terlahir dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Karena apa? Karena kesalahan yang kita lakukan. Dan kita pernah jadi perampok, kita pernah jadi pencuri, kita pernah jadi pemerkosa, kita pernah jadi apapun itu yang jahat. Semua kejahatan sudah pernah kita lakukan. Hanya saja karena kita tidak punya kemampuan untuk melihat, tidak punya kemampuan untuk mereview, melihat kembali, akhirnya kita itu merasa sebagai orang yang suci, merasa sebagai orang yang bersih, merasa sebagai orang yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun, sehingga kalau ada orang lain yang salah, langsung kita cecar, langsung kita hina, langsung kita jadikan sebagai orang yang paling hina, paling salah di muka bumi ini. Tetapi kalau kita benar-benar mau introspeksi, kalau kita benar-benar mau melihat diri sendiri, apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain, kita pernah melakukannya. Apapun itu, berucap kasar, mukul orang, atau kesalahan apapun. Oleh karena itu, sebelum menertawakan orang, sebelum membicarakan kejelekan orang, coba lihat diri sendiri dulu. Kalau dalam pepatah umum itu dikatakan, gajah di seberang lautan tampak dengan jelas. Semut di seberang lautan tampak dengan jelas, tetapi gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan. Kita senang melihat kesalahan-kesalahan orang yang kecil-kecil seperti itu. Tetapi kesalahan kita yang paling besar tidak pernah kita ungkap. Padahal ketika kita melihat orang yang salah itu pun, itu sudah suatu kesalahan. Senang melihat kesalahan orang lain, itu pun sudah kesalahan. Mengapa? Karena senang melihat orang lain ini berarti apa? Wibawa tanha kita itu kuat.
Ketika kita senang melihat orang lain salah, ketika kita senang melihat orang lain menderita, ini yang disebut sebagai wibawa tanha itu. Senang melihat orang lain menderita, senang melihat orang lain susah. Ini wibawa tanha. Oleh karena itu ketika rasa senang melihat penderitaan orang lain terus kita kembangkan, sebenarnya kita itu terus mengembangkan wibawa tanha. Tetapi Sang Buddha kemudian mengajarkan kita agar kita itu senang melihat orang lain sukses. Itu yang disebut sebagai mudita. Kalau ada orang yang sukses, ada orang yang mendapatkan kebaikan, ada orang yang hidupnya nyaman, kita diajarin untuk bisa merasa senang, untuk bisa melihat sisi positifnya, bukan iri dan benci yang kemudian dikembangkan. Karena rasa iri dan kebencian itu yang akan terus memupuk penderitaan kita. Tapi kalau kita merasa senang, timbul kebahagiaan dalam diri kita, timbul rasa nyaman dalam diri kita, timbul rasa lega dalam diri kita. Ketika rasa nyaman, rasa lega itu muncul dalam diri kita, apa yang terjadi? Saat itulah kemudian kehidupan kita pun akan lancar. Kehidupan kita akan terasa nyaman. Coba saja dalam kehidupan sehari-hari, ibu bapak dan saudara semuanya, kembangkan kebencian itu. Hidup ibu bapak dan saudara semuanya akan susah di mana-mana. Usahanya akan susah, pekerjaannya akan terasa susah, ekonominya juga akan terasa seret. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya mengembangkan pikiran, merasa senang ketika orang lain sukses, merasa senang ketika orang lain itu hidupnya enak, kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya akan nyaman. Rezeki juga akan lancar. Ini semua bisa terjadi karena apa? Karena kondisi yang positif itu ada dalam diri kita. Sehingga apapun yang ada di sekitar kita pun ikut positif. Tapi kalau yang kita kembangkan itu adalah yang negatif, yang jelek, yang ada di sekitar kita juga jelek-jelek semuanya. Sebenarnya yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sesuatu yang membuat kita itu nyaman, membuat kita itu baik, membuat kita itu bisa maju, bisa bahagia, bisa tentram, damai pikirannya. Tetapi kita lebih senang untuk mempraktikkan yang sebaliknya. Kita lebih senang untuk terjebak dalam penderitaan dan terus memperbanyak penderitaan kita. Tidak hanya penderitaan kita saja, tetapi juga penderitaan orang lain. Penderitaan orang lain kita tambah, penderitaan orang lain kita tambah, terus menerus. Sehingga penderitaan kita pun semakin bertambah. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, Sang Buddha itu datang ke muka bumi ini, muncul ke muka bumi ini dengan harapan apa? Dengan harapan agar kita itu bisa hidup bahagia, hidup tenang, hidup nyaman. Kemudian kita itu tidak terjebak dalam penderitaan secara terus-menerus. Dan yang namanya penderitaan itu ya sesuatu yang sederhana seperti itu. Merasa jengkel lihat orang lain sukses, merasa iri lihat orang lain sukses, merasa tidak senang melihat orang lain sukses. Ini adalah yang disebut sebagai duka, itu seperti itu. Kita menderita, kita tidak nyaman hanya karena orang lain sukses. Dan kita malah senang ketika orang lain menderita. Kita malah senang ketika orang lain hidup dalam kesusahan. Sebenarnya memahami duka dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mudah. Melihat yang namanya duka dalam kehidupan sehari-hari itu sangat gampang. Tetapi kita ini tidak mau terbuka. Kita ini tidak mau belajar. Kita ini tidak mau melihat, berusaha melihat sedikit demi sedikit. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mau melihat setiap hari misalnya, oh ketika ada kejengkelan kemudian, oh ini saya merasa jengkel seperti ini. Diperhatikan, diamati. Atau ini rasa iri timbul dalam diri saya.
saya merasa tidak nyaman. Ketika rasa jengkel itu timbul, pasti badan kita itu akan bereaksi juga. Macam-macam reaksinya. Jantung berdebar. Kemudian kadang-kadang suhu badan itu terasa lebih naik. Kadang-kadang otot itu menjadi kejang. Ini akan terjadi. Oleh karena itu coba perhatikan orang yang marah dengan serius begitu. Pasti raut mukanya itu tidak enak untuk dipandang. Ini sebenarnya realitas, kenyataan bahwa kemarahan yang muncul dalam diri kita itu menimbulkan reaksi fisik juga dalam kehidupan kita. Ketika reaksi fisik semacam itu timbul dalam diri kita, muncul dalam diri kita, itulah yang kemudian akan membuat kita itu apa? Kehidupannya jadi pendek. Kehidupannya tidak akan berusia panjang. Tapi kalau kita kemudian merasa senang, merasa nyaman, merasa bahagia, apa yang muncul dan terjadi dalam tubuh kita, itu hormon-hormon yang positif akan timbul, akan diproduksi. Kalau dalam dunia kedokteran, ketika pikiran yang positif itu muncul dalam diri kita, itu ada 4 jenis hormon positif yang timbul. Saya lupa satu persatu namanya, tetapi itu ada 4 hormon positif yang kemudian timbul hanya karena kita merasa senang. Senang melihat orang lain sukses, senang melihat orang lain bahagia, senang melihat orang lain bisa hidup dengan baik. Itu akan 4 hormon ini akan timbul. Dan ketika 4 hormon ini timbul, 4 hormon ini kemudian akan mampu memerangi seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita itu pun hidupnya akan jadi sehat. Oleh karena itulah Sang Buddha itu mengajarkan kepada kita untuk merasa senang, merasa bahagia, merasa bermudita-cita kalau orang lain itu sukses, kalau orang lain itu bahagia. Karena tujuan kita, tujuan hidup kita itu agar tercapai, salah satu harapan kita dalam kehidupan itu apa? Berusia panjang. Orang itu paling takut untuk mati. Orang paling tidak suka untuk cepat mati. Kebanyakan orang ingin hidup panjang. Kebanyakan orang ingin hidup lebih lama. Tetapi yang sering kita lakukan apa? Selalu berusaha untuk memangkas usia yang panjang itu. Tidak mengkondisikan kehidupan kita untuk menjadi lebih panjang. Bagaimana cara memangkasnya? Kebencian ditumbuhkan, iri hati ditumbuhkan, rasa tidak suka ditumbuhkan, berbagai macam pikiran-pikiran yang negatif itu dimunculkan, dikembangkan terus-menerus, sehingga pikiran-pikiran yang negatif itu akan menciptakan berbagai macam jenis penyakit dalam kehidupan kita. Ketika pikiran-pikiran yang negatif itu timbul dalam diri kita, semua lingkungan kita juga akan ikut negatif. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kemudian Sang Buddha itu mengatakan dunia ini dipimpin oleh pikiran. Karena dunia sekitar kita itu akan ditentukan oleh pikiran kita. Kalau dunia pikiran kita ini positif, dunia sekitar kita juga akan menjadi positif. Sejelek apapun orang melihat dunia sekitar kita, kita akan melihatnya dengan cara yang baik. Dan akan menimbulkan rasa nyaman, menimbulkan ketenangan, menimbulkan kebahagiaan dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah melihat bahwa lingkungan kita itu negatif, lingkungan kita itu tidak baik, lingkungan kita itu mengganggu kita, ini kondisi-kondisi yang negatif. Contoh seperti sekarang ini kita lagi kebaktian.
Orang di seberang sana lagi ribut dangdutan begitu. Kemudian kita mikir, wah ini orang nggak tahu kita lagi kebaktian. Suaranya ribut seperti itu. Ini adalah pikiran-pikiran yang negatif. Kita merasa tidak nyaman dengan suara seperti itu. Sederhana saja. Tapi kalau kita berpikir mereka lagi senang, mereka lagi merasa nyaman, ya biar mereka lanjut. Dan kita tidak merasa terganggu. Kita tidak merasa suara yang keras seperti itu ada sebagai gangguan. Akhirnya apa? Kita juga akan merasa nyaman. Sebenarnya apapun yang ada di luar kita, baik atau buruk, yang menentukan itu adalah diri kita. Orang yang di sana tentu akan merasa nyaman, itu adalah suatu kebaikan. Kita yang di sini merasa terganggu misalnya. Nah, oleh karena itu, baik dan buruknya itu tergantung kita yang menentukan. Ini mau kita lihat dari sisi baiknya atau dilihat dari sisi buruknya. Melihat dari sisi negatif berarti kita melihat dari sisi wibawa tanha. Berani melihat dari sisi positifnya berarti kita berani untuk terus mengikis, untuk terus menghancurkan, untuk terus kemudian mengurangi penderitaan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, kita sebagai umat Buddha diajak oleh Sang Buddha untuk mengembangkan pikiran yang positif, entah itu metta, entah itu karuna, mudita maupun UPK. UPK itu contoh gampangnya pada saat orang ribut seperti ini kita tidak terganggu. Itu UPK sebenarnya. Pada saat suara keras semacam ini kita tidak terganggu. Itu juga contoh UPK. Tapi kalau batin kita merasa terganggu, disitulah UPK itu, keseimbangan batin itu tidak ada. Ya tentu kita perlu belajar pelan-pelan. Tentu kita perlu berlatih pelan-pelan. Sehingga semua itu akan matang dalam diri kita. Meskipun meta itu tidak akan serta-merta timbul dalam diri kita kalau tidak kita kembangkan. Demikian juga dengan karuna, mudita dan UPK. Semua itu harus dilatih. Semua itu harus dikembangkan. Setahap demi setahap. Dari waktu ke waktu. Termasuk seperti saya bicara begini, bisa bicara semacam ini, itu juga butuh latihan. Dan perlu latihan puluhan tahun untuk bicara seperti ini. Pertama kali saya latihan ceramah, itu keliputan tidak karuan, terasa kaku, terasa tidak nyaman, sulit untuk mengungkapkan kata-kata, untuk mencari, menyambung kalimat demi kalimat itu bagaimana caranya, bingung. Tetapi karena terlatih, karena berlatih dari waktu ke waktu, akhirnya bisa bicara. Metta, karuna, mudita dan UPK itu juga perlu latihan setahap demi setahap. Perlu latihan dari waktu ke waktu. Tidak bisa serta-merta muncul dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, berlatihlah pelan-pelan. Berlatihlah dari waktu ke waktu, sehingga kita akan benar-benar mampu mengimplementasikan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semuanya akan bisa berlatih dengan sebaik-baiknya. Kesuksesan dalam praktek itu ditentukan oleh keseriusan Ibu Bapak dan Saudara semuanya untuk berlatih, mengulangi satu hal yang sama terus-menerus sampai Ibu Bapak dan Saudara semuanya fasih. Sampai Ibu Bapak dan Saudara semuanya benar-benar terlatih dalam hal itu. Yang namanya
Kesempurnaan dalam berlatih itu hanya mengulangi satu hal, bukan sesuatu yang baru kita lakukan, tidak. Termasuk meta begini, itu dilatih dari waktu ke waktu. Sesuatu yang sama, kemudian kita latih terus menerus sampai kita itu fasih. Persis seperti ketika ibu bapak dan saudara semuanya belajar berjalan. Persis ketika seperti ibu bapak dan saudara semuanya belajar mengendarai mobil, belajar nyetir motor dan sebagainya. Itu juga mengulangi hal yang sama terus menerus dari waktu ke waktu. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Kalau kita berani untuk bangkit kembali, barulah kesuksesan itu akan kita miliki. Tetapi kalau kita tidak berani bangkit, begitu jatuh langsung kita putus asa, ya tidak akan ada kesuksesan, tidak akan ada keberhasilan. Sang Buddha sekalipun jatuh bangun selama 6 tahun, mencoba berbagai macam teori, mencoba berbagai macam teknik, mencoba berbagai macam praktek yang pernah ada di India saat itu, dicoba satu persatu. Baru kemudian Sang Buddha itu menemukan satu teknik yang belum pernah dicoba oleh orang sebelumnya. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, Sang Buddha itu sudah mempersembahkan kepada kita semuanya, menyediakan kepada kita semuanya. Kita ini tinggal mempraktikkannya, tidak perlu berjuang untuk mencari. Kita ini tinggal melihat dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ini tinggal menikmatinya tanpa perlu berjuang seperti Sang Buddha dahulu. Apapun yang telah diwariskan oleh Sang Buddha itu sudah diuji coba. Apapun yang diwariskan oleh Sang Buddha kepada kita tinggal dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang menjadi kunci adalah ibu bapak dan saudara semuanya punya komitmen atau tidak, punya keberanian atau tidak, punya tekad atau tidak. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya punya komitmen, punya tekad, punya keberanian untuk praktek, apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bukan sesuatu yang sulit. Apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha itu pasti kita nikmati dalam kehidupan sekarang ini juga. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya termotivasi untuk terus praktek, termotivasi terus untuk bisa belajar, termotivasi terus untuk bisa melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi. Sabe sata bhavantu sukhitata.